selamat malam. Selamat datang di live TikToknya PT Berbinar Insight Indonesia, salah satu platform yang dimana kami adalah platform yang bergerak di bidang edukasi dan layanan psikologi. Dan kami terkenal dengan brand kami yaitu adalah berbinar.in, dimana sebenarnya kami memberikan edukasi beberapa produk ya, salah satu adalah produk edukasi yang kami wujudkan dalam bentuk Berbinar Plus maupun dibisikan. Lalu ada juga hari ini kita ada berarti gitu ya, Berbinar Here's to You. Dan kalau kalian penasaran tuh sebenarnya apa aja ya namanya Berbinar Plus, yang namanya bisikan, yang namanya berarti, itu kalian bisa cek langsung di sosial medianya Berbinar supaya kalian bisa tahu kira-kira itu program atau produk apa sih, mana yang gratis, mana yang berbayar nih, dan itu tentang apa saja. Dan tentunya karena kami adalah platform di bidang psikologi, kami nggak cuma ngasih edukasi aja, tapi kami juga punya berbagai produk lainnya. Dua di antaranya adalah tentang konseling bersama psikolog dan juga tentang psikotes gitu kan. Dan artinya bahwa kami bekerjasama dengan para psikolog yang berbinar, associate psychologist-nya berbinar untuk memberikan layanan yang terbaik buat kalian semua. Kami di sini sebagai pengelola dari platform ini tentu punya sebuah tagline di mana kami punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik buat kalian semua, tapi kami tetap menjaga kualitas layanan dari kami. Dan tentunya caranya gimana? Karena kami berharap kalian bisa memberikan apa yang kalian sebenarnya keluhkan gitu kan, menyampaikan, dan kami bisa membantu dengan apa yang kami mampu dengan kapabilitas yang kami miliki. Dan artinya bahwa kami juga bekerja sama dengan para psikolog yang berpengalaman di bidangnya, dan tentunya harapannya bisa membantu kalian untuk bisa terselesaikan setiap permasalahan, baik itu yang sifatnya itu penasaran bagaimana mencari solusinya lewat konseling bersama psikolog ataupun bersama konselor sebaya, tapi juga kalian bisa dapetin saran-saran yang bermanfaat, bikin kalian jadi bisa lebih sukses ketika nanti kalian bisa menjalanin karir atau studi kalian di kehidupan kalian di waktu-waktu yang akan datang. Dan tentunya kalau dengan psikotes gitu, kalian juga bisa tahu nih kira-kira potensi yang kalian miliki itu seperti apa. Atau tentu kalian juga penasaran, sebenarnya kalau aku baca di internet tuh aku seperti ini, tapi sejujurnya kalau kata psikolog itu aku seperti apa lah. Itu biasanya kita akan lakukan assessment, di mana assessment itu pasti akan bikin kalian jadi bisa lebih tahu secara valid informasi tentang kondisi kalian sesungguhnya seperti apa. Nah, psikotes ini tidak hanya buat kalian yang pengen tahu potensi di dunia kerja, tapi juga buat kalian yang pengen tahu sebenarnya secara kehidupan sehari-hari itu kalian tuh punya kelemahan-kelebihan apa. Nah, kendala yang kalian alami itu sebenarnya karena apa gitu, kalian bisa cek langsung lewat psikotesnya Berbinar. Harganya seperti apa, kemudian paket-paketnya seperti apa, dan tentunya bagaimana cara memperoleh layanan itu, mendaftarnya seperti apa, bisa kalian cek langsung di websitenya Berbinar di berbinar.in, atau cek di sosial media Berbinar dengan bertanya langsung ke adminnya. Kalau di sosial media DM langsung aja ke TikToknya atau Instagramnya Berbinar, atau di situ juga ada WA-nya Berbinar. Kalau kalian cek di bio-nya TikTok maupun di Instagram Berbinar, kami punya Linktree di mana salah satunya di situ ada WA bisnis kami. Kalian bisa tanya-tanya di sana buat tahu lebih lanjut cocoknya kalian itu dites seperti apa gitu. Saya mau menyapa buat kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Dani Sanjaya Arvensia SPSI, MPSI Psikolog. Saya salah satu associate psychologist-nya di Berbinar Insight Indonesia atau platform dengan brand berbinar.in. Saya di sini akan ngasih informasi yang bisa bantu kalian buat nyelesain permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang bikin kalian overthinking tentunya. Jadi tempat ini itu bukan cuma buat menyelesaikan apa yang kalian hadapin, tapi juga buat menginspirasi teman-teman yang lainnya yang kebetulan punya permasalahan yang sama seperti kalian. Jadi di sini kalian bisa kayak jadi agent of change buat lingkungan sekitar kita. Dan tentunya buat kalian yang suka dicurhatin teman kalian dan ternyata kalian itu nggak tahu gimana harus menyelesaikannya karena kamu bingung kira-kira gimana sih cara menyelesaikannya lah, bisa juga dibahas di sini dengan tentunya tidak perlu menyebutkan namanya, karena di sini bukan tempat buat ngejulitin orang lain, buat ngegibah, tapi buat bisa ngasih solusi, bisa nginspirasi orang-orang di sekitar kita melalui platform sosial media dan bisa lebih jauh jangkauannya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi acara hari ini adalah acara gratis di mana kalian bisa konseling bersama psikolog dan bisa dapetin solusi yang terbaik buat diri kalian maupun buat lingkungan sekitar kalian. Kita sapa dulu buat sobat binar semuanya yang sudah bergabung. Ada banyak sekali yang sudah join ya di awal tadi, meskipun ada beberapa yang langsung live. Ada Kak Caroline, ada Kak Anggi, Kak Nabila, Kak Jamal, ada Kak Anyek, dan ada
Kak Chandra. Kemudian sekarang kita kedapatan sebuah pertanyaan yang menarik nih dari Kak Anya. Selamat malam buat Kak Anya. Oh, ini ada, saya mau tanya dulu nih Pak, mau tanya bagaimana ya Pak untuk memaafkan perempuan yang ngerusak hubungan gitu. Ini sebelum ke pertanyaannya. Oh, Mbak Anya dulu. Mbak Anya, Mas mau tanya dong tentang mental abusive itu gimana ya, dan terus diikuti sama pertanyaan dari Mbak yang pakai tanda simbol gini. Ini aku nggak bisa bacanya gimana. Bagaimana ya Pak memaafkan perempuan yang merusak hubungan gitu. Oke, satu-satu ya. Tentang pertanyaannya Mbak Anya dulu. Mental abusive itu gimana gitu kan. Tentu kita harus lihat dulu ya. Jadi mental yang terjadi gitu ya. Kalau kita ngomong mental berarti otomatis kan itu terkait sama psikologi seseorang gitu kan. Kondisi psikologi seseorang seperti yang sering aku bilang di episode-episode sebelumnya, bahwa selalu berkaitan dengan kondisi atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar juga. Jadi itu tidak murni karena terjadi karena sendiri muncul gitu ya, tapi bisa jadi juga karena ada pengaruh lingkungan sekitarnya yang membentuk dia seperti itu, akhirnya membentuk dia seperti orang yang abusive gitu kan. Artinya bahwa terjadinya suatu sifat atau kondisi mental abusive itu ya jadi karena ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi gitu kan. Dan mental abusive ini kita harus bagi ke dalam dua bagian gitu. Otomatis kita harus lihat pelakunya dan korbannya gitu kan. Dalam konteks mental abusive ini kalau orang yang mengabuse gitu ya, yang memberikan perlakuan kekerasan atau memberikan sesuatu yang sifatnya agresif kepada orang lain, ini pasti ada alasannya gitu kan. Dan apa yang menjadi motivasi atau latar belakang untuk terjadinya perilaku ini, seperti saya bilang tadi, itu pasti merupakan hasil keputusan dia, dan keputusan itu tidak murni datang sendiri, karena juga bisa jadi ada pengaruh orang di sekitarnya atau situasi di masa lalu membentuk dia seperti itu. Bisa jadi ini tentang kehidupan pengasuhan orang tuanya di masa lalu secara abusif membentuk dia seperti itu, akhirnya dia menjadi seorang pelaku abusif gitu kan. Lalu akibatnya gitu kan, itu terbentuk sedemikian rupa gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena setiap hari dia ditampakkan sesuatu yang sifatnya kekerasan gitu kan. Akhirnya secara tidak sadar itu terbentuk sedemikian rupa ke dalam pola perilakunya sehari-hari. Dan tentunya kalau kita ngomong tentang pembentukan perilaku, itu tidak terjadi sehari dua hari, tapi itu sesuatu yang bersifat jangka panjang. Bukan terus dia di abuse kemarin terus tiba-tiba dia menjadi abusive sekarang gitu kan. Nah itu yang bisa jadi terjadi karena orang-orang ini terbentuk sedemikian perilakunya, bisa jadi karena beberapa hal, baik itu tentang bagaimana dia diperlakukan oleh orang-orang di sekitarnya sedemikian rupa sehingga dia terbentuk perilaku itu, atau bisa jadi karena dia diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang yang di sekitarnya sehingga dia terinspirasi gitu untuk melakukan pembalasan gitu kan. Ini misal kita bisa contohkan kepada teman-teman kita yang masih di lingkungan kampus yang masih ada ospeknya masih mengandung kekerasan ya, itu bisa jadi kebanyakan dari mereka karena mereka diperlakukan sedemikian rupa oleh kakak kelasnya sehingga besok-besok dia harus mencoba untuk melakukan hal yang serupa. Itu sebagai bagian dari generational behavior. Jadi dari generasi-generasi harusnya tetap terjadi, dan itu mindset yang salah gitu, bahwa sebenarnya perilaku itu harus segera di stop karena itu akan menjadi lingkaran yang tidak akan pernah selesai ya. Akibatnya tentu akan banyak korban yang berjatuhan. Dan tentunya kalau tadi kita bahas di awal, kita akan bagi itu menjadi dua. Pelaku tadi terbentuk sedemikian rupa karena ada pengaruh lingkungan, yang tentunya di dalamnya meskipun lingkungan itu memberikan sumbangsi terhadap terbentuknya ide-ide perilaku abusif itu, manusia tetap punya pengaruh untuk bisa menentukan dia mau menuruti itu, mau melakukan itu, terinspirasi untuk melakukan itu, atau sebenarnya dia punya kekuatan untuk bisa melakukan hal-hal yang bersifat kontraproduktif, melawan hal-hal yang bersifat negatif itu gitu kan. Itu kembali kepada yang bersangkutan. Sehingga ketika perilaku itu dibentuk, diinspirasi oleh lingkungan sekitarnya, dan orang itu juga bersetuju gitu kan, maksudnya in agreement gitu kan sama kondisi itu, maka muncullah kesetaraan, synchronize, itu akhirnya
terwujudnya perilaku-perilaku abusif itu. Dan tentunya perilaku abusif itu juga hadir karena ada peluang gitu ya. Kalau kita ngomong tentang situasi-situasi abusif di dunia kampus atau di dunia tempat lainnya, di mana ada peluang, di mana orang itu diserang gitu kan. Maksudnya artinya ada pihak yang lemah, ada pihak yang kuat, ada pihak yang powerful, ada pihak yang tidak cukup powerful untuk menahan gempuran dari orang-orang yang agresif itu. Sehingga orang-orang yang menjadi korban perilaku abusif itu rata-rata adalah orang-orang yang secara physically atau mentally, secara psychologically, itu bisa jadi orang-orang yang tidak mampu memberikan perlawanan terhadap situasi abusif itu gitu. Nah, kita lihat sekarang sisi korbannya gitu. Sedangkan sisi korban ini sebenarnya siapa sih yang mau gitu ya menjadi korban dari situasi abusif semacam ini? Dan tentunya itu tidak akan membuat kondisinya jadi lebih baik. Artinya sejak awal dia secara sadar menolak itu, tapi kekuatan dia untuk langsung menolak ketika situasi itu dihadapkan pada dia itu kan tidak seperti yang direncanakan di awal. Maksudnya ya semua orang bisa ngomong kalau saya menolak, saya melawan, saya tidak suka. Tapi bisa jadi ketika hal itu terjadi di hadapannya atau dia menjadi korban dari perilaku abusif itu, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa karena di dalam pikirannya belum tersiapkan, belum cukup prepareful tentang bagaimana cara menghadapi orang-orang dengan perilaku abusif. Atau secara karakteristik kepribadian memang orang-orang ini memang cenderung yang menurut, cenderung yang lemah, cenderung yang tidak berani untuk berbuat banyak ketika ada orang yang lebih powerful di atasnya gitu kan. Nah, kondisi semacam ini bisa terjadi gitu ya karena juga sama, artinya orang ini menjadi seperti ini tidak serta-merta menjadi orang yang menurut, lemah atau apa, tapi sebenarnya bentukan dari kondisi-kondisi di masa yang lalu. Lingkungan sekitar juga membentuk perilaku korban ini juga. Korban yang lemah ini juga sebenarnya terbentuk dari situasi lingkungan yang tidak membentuk dirinya untuk menjadi pribadi yang kuat. Secara mental dan secara fisik tentu perlu ada proses pembelajaran yang secara terencana gitu ya. Artinya pendidikan di rumah, pengasuhan orang tua maupun pendidikan di sekolah itu juga akhirnya bisa punya sumbangsi yang sedemikian rupa untuk membentuk orang-orang dengan mental yang kuat, mental yang baja. Ketika situasi abusif itu datang di hadapannya, maka dia harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, itu yang sekarang sedang dibentuk oleh beberapa institusi pendidikan di Indonesia, bahwa pembentukan karakter sejak dini itu memang harus sudah mulai dijalankan gitu. Artinya memang kita masih belum bisa menyelesaikan situasi-situasi abusif, agresif, bullying dan segala macam yang terjadi di sekitar kita. Namun setidaknya kita sekarang belajar untuk menyelamatkan generasi-generasi yang lebih muda untuk bisa sekedar untuk tidak senasib seperti mereka yang jauh lebih senior usianya, yang sudah duluan sekolahnya gitu. Sehingga sejak kecil sudah disiapkan menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk berpendapat, berani untuk bersikap, berani untuk melawan jika dikondisikan dalam situasi yang tidak menguntungkan gitu kan. Itu semua memang harus dibentuk tidak hanya dari situasi rumah, tapi juga situasi sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dan itu semua perlu support dari lingkungan juga. Mudah-mudahan kejawab dari Mbak Anya. Jadi situasi mental abusive ini memang sebegitu luasnya dan sekarang menjadi sesuatu yang hangat gitu ya, kita sedang perbincangkan akhir-akhir ini, apalagi dengan sosial media semakin mudah kita akses. Harapannya dengan spread out situasi-situasi seperti ini, positif partnya itu yang justru harus disampaikan ke masyarakat, bahwa sebenarnya kita perlu membantu, kita tidak harus menyebarkan berita buruknya, tidak menyebarkan situasi-situasi yang abusive itu, tapi justru kita menyampaikan info-info penting tentang bagaimana cara menghadapi situasi itu dan bagaimana cara kita bisa bangkit ketika kita sudah terlanjur di abuse. Maka harus seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, itu lebih banyak memberikan informasi-informasi itu harusnya di lingkungan sekitar kita, forward sesuatu yang positif daripada harus memforward informasi-informasi berita yang menegangkan, yang itu bikin kita cenderung jadi tidak mampu untuk bisa menyetop itu gitu. Karena pasti orang dalam kondisi itu, korbannya juga tidak ingin berita itu terlalu jauh tersebar gitu kan. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Mbak Anya. Pak mau tanya, bagaimana ya Pak untuk memaafkan perempuan yang merusak hubungan gitu? Ini pertanyaan dari Mbak yang tandanya gini nih. Nah,
memaafkan perempuan yang merusak hubungan. Nah, sebenarnya kita perlu cek dulu, apakah ada situasi di mana kita itu memang harus tetap berhubungan sama orang ini. Artinya bahwa menghadapi situasi yang tidak menguntungkan itu kan tidak harus selalu dengan kita masih berhadapan sama orang itu. Kesannya adalah ketika kita mencari cara untuk bisa memaafkan orang lain, itu seakan-akan kita itu diminta untuk berhubungan kembali dengan orang itu. Padahal notabene kita paham bahwa situasi yang terjadi akibat dia datang ke dalam suatu hubungan itu kan sebenarnya situasi yang membuat kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, membuat kita jadi rusak hubungannya, interaksi sosial kita menjadi tidak nyaman gitu kan. Artinya bahwa kita jadi paham bahwa ada orang-orang tertentu, termasuk perempuan yang tadi kita bahas tentang merusak hubungan itu memberikan dampak negatif terhadap situasi yang kita hadapi. Ada kondisi di mana kita seharusnya tidak juga harus berhubungan kembali. Artinya konsep memaafkan itu lebih bagus disimpan energinya untuk membangkitkan ke diri kita gitu ya, bahwa kita sendiri harus memaafkan diri kita dulu gitu ya, bahwa kadang orang dirusak hubungannya oleh perempuan lain itu juga akhirnya beberapa diantaranya juga merasa menyalahkan dirinya sendiri karena mungkin kurang baik atau kurang jadi kayak membandingkan gitu ya, kok perempuan ini lebih dipilih daripada yang saya atau seperti apa gitu. Nah tapi sebenarnya harusnya yang harus dilakukan adalah daripada kita berkutat dengan kondisi yang sudah jelas-jelas merupakan kesalahan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, baik itu perempuan yang merusak hubungan maupun laki-laki yang terlibat dalam proses itu. Artinya bahwa kita paham akhirnya bahwa orang-orang ini memang tidak menghargai suatu komitmen gitu kan, baik itu perempuan maupun laki-lakinya gitu kan. Artinya bahwa kita bisa tetap on the track. Artinya karena kita tahu yang ini salah, maka kita harus simpan energi kita untuk membangun mentalitas yang positif. Secara psikologis kita perlu menyiapkan diri kita untuk bisa bangkit, resilient, memiliki daya lenting yang baik. Artinya bahwa kita perlu sampaikan ke dalam diri kita khususnya gitu ya, bahwa situasi itu terjadi akibat hal-hal yang mungkin tidak terkendalikan oleh diri kita. Karena kita sebagai manusia punya hal-hal yang itu sangat menjadi blind spot kita gitu kan. Karena untuk menjalin sebuah hubungan yang baik itu bukan cuma kita aja yang punya peran, tapi kedua belah pihak. Jadi bukan cuma salah kita, bukan cuma kekurangan kita dalam mengelola hubungan itu, tapi pihak yang satunya juga punya peran dalam mengelola hubungan itu. Jadi artinya kita perlu memaafkan, membangkitkan diri kita, menunjukkan bahwa diri kita tuh masih bisa berarti di kedepannya. Artinya kita perlu tahu bahwa yang sebenarnya terjadi itu adalah ya situasi yang kita jadikan pelajaran buat kita, dan artinya bukan berarti kita tidak layak untuk dicintai, bukan berarti kita tidak layak untuk diperjuangkan oleh laki-laki lain gitu kan. Tapi sebenarnya adalah kita perlu lebih bisa melihat potensi positif dari orang lain yang dekat dengan kita. Jangan terus karena kita pernah punya hubungan yang buruk dengan laki-laki terus kita pukul rata semua laki-laki sebagai orang yang brengsek atau tidak bagus atau tidak baik. Tapi justru kita harus sampaikan bahwa ke dalam diri kita gitu kan, waktunya itu bukan sekarang, atau mungkin aku belum ketemu orangnya sekarang, tapi suatu saat selama kita menjalin hubungan yang baik dengan semua orang, baik itu perempuan maupun laki-laki, maka kita akan menemukan orang-orang yang akan menghargai kita. Selama kita menghargai orang lain, maka akan ketemu konsepnya bahwa orang lain juga akan menghargai diri kita. Jadi itu situasi yang sifatnya mutualisme gitu. Ketika orang lain merasa memperoleh manfaat dari orang lain, maka kalau kita memperoleh manfaat dari orang lain, maka tidak salah buat kita juga harusnya membalas dengan hal yang serupa. Artinya kita baik sama orang lain, maka orang lain akan baik sama kita. Dan itu kalau kita terus-terusan secara konsisten melakukannya, maka kita akan menemukan orang-orang yang tulus sama kita. Artinya bahwa pengalaman di masa lalu, oh orang yang seperti ini itu seperti ini ya, orang yang punya potensi seperti yang tidak komitmen segala macam. Contohnya aku pernah terjadi sama kehidupan saya, berarti artinya saya harus prepare. Oh ada kemungkinan orang yang punya karakter seperti ini, ada kemungkinan seperti ini. Tapi terus bukan berarti kan itu masih kemungkinan. Kalau kemungkinan berarti kan masih 50%. Sehingga karena 50% maka kita perlu mengklarifikasi, perlu mengkonfirmasi. Artinya berarti apa? Bukan malah menjauh. Maka kalau mengklarifikasi, mengkonfirmasi itu perlu mendekat, banyak-banyakin ngobrol gitu kan. Kita harus tahu, harus jeli, harus rinci kalau perlu.
orang yang kita kenal itu apakah betul-betul orang yang tepat untuk kita jalin, untuk memperbaiki perasaan kita yang sudah terlanjur kemarin hancur karena situasi yang tidak kita sukai. Jadi energi yang digunakan harusnya kita rubah aja, mending daripada kita berkutat dengan memaafkan perempuan lain, tapi lebih baik kita mencoba membangun relasi yang lebih baik ke depannya gitu kan. Karena kadang tidak semua orang mudah untuk bisa memaafkan situasi itu. Dengan kita sudah membangun hubungan yang baru ya dengan orang-orang yang lebih positif di sekitar kita, maka biasanya seiring dengan waktu kita akan belajar tentang bagaimana cara menghargai waktu, menghargai sebuah relasi. Dengan begitu nanti seiring berjalannya waktu juga kita akan mulai untuk sudah tidak terlalu fokus dengan situasi di masa lalu yang tentu tidak menguntungkan buat kita. Karena tetap kembali bahwa kita sebagai manusia, makhluk sosial yang perlu berinteraksi sama orang lain, sehingga tidak boleh menutup kemungkinan untuk berinteraksi sama orang lain. Karena bisa jadi kalau kita berinteraksi sama orang lain, kita akan dapat manfaat yang luar biasa, termasuk hal-hal yang terkait sama opportunity terkait bekerja gitu kan, opportunity terkait membangun bisnis dan segala macam itu. Jadi selalu banyak kemungkinan-kemungkinan positif lainnya. Jadi bukan cuma tentang relasi perasaan, relasi tentang membangun komitmen romantic relationship, tapi juga relasi bisnis, relasi pertemanan, relasi-relasi lainnya yang tentu lebih positif ke depannya. Kayak gitu sih menurut saya. Gitu. Ada Kak Lala nih, kenapa ya kalau ke orang yang disayang tuh pasti pengen bantuin dan ngasih dia apa yang dia butuh tanpa diminta? Karena kita punya trustworthiness gitu ya, artinya ketika kita berhadapan sama orang yang kita sayang, artinya bahwa kita paham bahwa kita tahu kita harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada orang itu, agar orang itu melihat kita sebagai orang yang menyayangi dirinya. Sehingga karena kita punya harapan, ekspektasi itu gitu kan, karena kita percaya bahwa orang itu adalah orang yang kita sayang, maka akhirnya kita melakukan segala hal untuk membuktikan itu kepada orang itu gitu kan. Artinya ya ini sesuatu yang manusiawi banget gitu ya, bahwa kalau kita percaya sama orang, maka ketika orang itu minta bantuan sama kita, maka kita akan membantu dengan senang hati, apalagi sampai ke level sayang gitu kan. Artinya pasti lebih dari sekedar percaya gitu kan, sehingga kita pasti akan membantu itu. Tapi jangan lupa bahwa kembali bahwa konsepnya relasi itu adalah bersifat dua arah gitu kan. Jadi memang membangun sebuah relasi bukan cuma bagaimana cara kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa diminta, tapi harusnya juga kita belajar bahwa harusnya orang yang tersebut, orang itu juga memberikan sesuatu ketika kita butuh tanpa diminta juga. Artinya kayak gitu. Jadi memang ini sebuah proses gitu kan. Artinya kadang kita satu arah, one sided love, atau mungkin kita cuma cinta sama orang, sayang sama orang, tapi orang itu belum tentu sayang sama kita. Kita punya mindset kayaknya sih belum tentu juga dia bakal sayang sama kita. Artinya tolok ukurnya biasanya ketika kalau ukurnya dalam kondisi yang sulit, biasanya kita akan tahu orang itu benar-benar tulus atau tidak dengan kita itu ketika kita itu berada dalam kondisi sulit. Yang itu tadi yang saya sebutkan, bahwa ketika kita tahu dia butuh bantuan atau dia butuh minta bantuan ke kita, kita akan membantu tanpa harus diminta. Ketika kita sulit, apakah hal itu berlaku juga dari orang lain kepada kita? Lah, tolak ukurnya di sana biasanya. Kalau kita akan pengen tahu ini sebuah romantic relationship atau mutual relationship bersifat mutualisme, saling menguntungkan, atau ini justru toxic relationship, ya jatuhnya dimanfaatkan seperti kata Mbak Lala itu juga gitu kan. Kalau memang merasa dimanfaatkan gitu kan, berarti artinya ini ada yang perlu dievaluasi dari hubungannya. Di statementnya Mbak Lala berikutnya kan bilang kan Mbak Lala kadang kayak merasa dimanfaatin juga. Artinya bahwa kita perlu tahu gitu, jangan-jangan sebenarnya ini hanya bersifat satu arah. Sekali lagi yang harus ditekankan adalah hubungan itu melibatkan dua orang minimal. Tapi kalau hanya satu orang yang merasakan ada hubungan, berarti itu bukan sebuah hubungan gitu kan. Kan hubungan kan menghubungkan dua titik gitu kan. Garis itu menghubungkan dua titik, tapi kalau cuma satu titik, ya berarti itu bukan hubungan gitu kan, bukan sebuah garis. Artinya ya
ya harus berhati-hati, harus mulai belajar menerima, harus belajar untuk tidak terlalu memberikan rasa percaya dan sayangnya itu lebih dari yang seharusnya gitu. Karena sekali kita tidak diberikan respon gitu kan, maka kita perlu mengevaluasi itu gitu kan. Kalau perlu kita bertanya, BTW kamu tahu nggak kemarin aku itu lagi ada masalah gitu, kamu sejujurnya aku pengen banget sih kamu kemarin bantu, tapi kayaknya kamu kemarin pas lagi nggak bisa. Jadi jujur, asertif gitu kan, sampaikan ke dia kalau memang kamu pingin diapresiat, kamu pingin dibantu, ya somehow kita perlu sekali gitu, 1 kali 2 kali itu menyampaikan. Tapi kalau kita sudah menyampaikan di awal terus nyata besok-besoknya dia nggak aware, nggak ngerasa butuh membantu kamu, ya sorry to say, maka kamu harus mengevaluasi hubungan ini, karena hubungan ini bisa jadi memang hanya bersifat satu arah. Nah itu, jadi kalau kamu statementmu yang di tengah-tengah setelah koma, tapi habis itu dilanjutkan lagi tetap begitu, nah itu memang artinya ya blindness-nya, kebutaan yang muncul. Artinya jangan-jangan kamu hanya pingin menyenangkan hatimu dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang cuma konsepnya cuma segitu aja gitu, nggak sampai yang dalam. Apa cuma seperti itu? Dan apakah mau seperti itu terus? Ya, itu harus ditanyakan dalam dirimu sendiri. Mau seperti itu terus atau memang kamu suka di seperti itu kan? Jadi artinya jangan-jangan kita juga memang tipikal orang yang secara tidak sadar suka menyakiti diri sendiri juga gitu ya. Apa ya bahasanya, self abusive ya, psychological ya, tapi sifatnya gitu kan. Jangan-jangan kita mengabuse diri kita sendiri. Kita tahu, kita sadar dia tidak memberikan yang kita harapkan, tapi kita terus-terusan menyakiti diri kita dengan memberikan terus-terusan apa yang dia butuhkan, tapi kita tidak pernah memperoleh balasan dari yang bersangkutan gitu kan. Gitu. Nah ini betul nih, betul. Jangan sampai terus kita saking pengen bantunya gitu sampai akhirnya kita lupa diri bahwa